Hai guys, saya akan melanjutkan konten sebelumnya. Di konten sebelumnya saya membahas sekilas tentang appetizer dan sekarang saya akan membahas sekilas tentang yang namanya main course. Main course yaitu makanan utama yang disajikan setelah appetizer dan pastinya porsinya pun lebih besar daripada appetizer. Main course juga bisa disebut dengan main dish. Dan kita juga cukup mudah untuk mengenal makanan-makanan yang bisa dijadikan untuk main course. Biasanya makanan untuk main course yaitu yang pertama lauk pauk hewani seperti halnya ikan teri, ikan lele, ikan tuna, ataupun seafood seperti halnya udang, lobster, cumi-cumi, kepiting, ataupun unggas yaitu daging ayam ataupun daging bebek. Yang kedua yaitu makanan berkarbohidrat seperti halnya nasi ataupun kentang. Yang ketiga yaitu sayuran, yaitu seperti halnya kembang kol ataupun brokoli. Dan ini dia guys, salah satu main course Indonesia yaitu nasi goreng guys. Ketika kita membuat suatu makanan pastinya akan lebih mudah dan hasilnya pun akan lebih memuaskan kalau kita menggunakan yang namanya teknik. Ada beberapa teknik dalam membuat suatu makanan termasuk untuk main course. Yang pertama yaitu teknik deep frying, yaitu teknik menggoreng dengan merendam suatu makanan ke dalam minyak panas sekitar 176 derajat Celcius sampai 190 derajat Celcius. Yang seperti halnya ketika kita membuat kentang goreng ataupun keripik. Yang kedua yaitu teknik boiling, yaitu teknik merebus dengan memasukkan suatu makanan ke dalam air mendidih seperti halnya ketika merebus telur. Yang ketiga yaitu teknik roasting, yaitu teknik pemanggangan suatu makanan ke dalam oven seperti halnya pizza. Yang keempat yaitu teknik braising, sama halnya seperti teknik boiling tapi berbedanya teknik ini merebus suatu makanan di waktu-waktu tertentu seperti halnya membuat rendang. Yang kelima yaitu teknik sauteing atau sauting. Maaf kalau pelafalannya agak salah, yaitu teknik yang hampir sama dengan deep frying, cuman berbedanya teknik ini menggunakan minyak yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknik deep frying yang menggunakan minyak lebih banyak seperti halnya ketika kita membuat tumis kangkung ataupun seperti ini yaitu nasi goreng guys. Dan nasi goreng ini yaitu suatu makanan yang ngirit di situasi keuangan kita yang lagi sulit, contohnya tanggal tua, karena mungkin penghasilan kita hanya satu arah yaitu bekerja di suatu perusahaan tapi kita gak punya penghasilan tambahan. Karena dilihat dari bahan-bahannya saja, nasi goreng ini menggunakan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk makanan yang lainnya seperti halnya saya sebutkan salah satunya yaitu bawang. Dan kalau saya pribadi dalam membuat nasi goreng ini saya menggunakan nasi kemarin sore tapi saya buat di pagi hari yaitu untuk berangkat kerja. Itu misalkan untuk nasi goreng yang simple. Kan ada juga nasi goreng yang nggak pakai kecap, kalau ini pakai kecap. Tapi kalau kita ingin membuat suatu makanan yaitu nasi goreng dengan berbanyak topping, misalnya toppingnya yaitu sosis ataupun telur ataupun sayur-sayuran, itu budgetnya beda lagi ya guys. Dan sekian dari saya, mohon maaf kalau penjelasannya agak kurang jelas ataupun terbata-bata karena saya masih belajar sampai sekarang. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini jika kalian menyukai channel ini ataupun kalian menyukai
konten ini. Dan salam enak.